ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Baik, di dalam surat Al-A'raf ayat 199 ini adalah salah satu ayat yang dibawakan saat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin melakukan satu tindakan yang tindakan fisik, yaitu tepatnya ketika seseorang berkata kepada Umar bahwasanya Umar menjadi seorang khalifah tidak adil, terutama dalam pembagian rampasan perang. Kemudian setelah itu Umar punya satu tabiat yang cepat meledak-ledak. Maka tabiat itu tetap ada pada dirinya. Dan ketika Umar ingin bertindak setelah mendengar ucapan orang tadi, maka orang yang ada di sekitar Umar yang lainnya itu membawakan ayat ini, menyampaikan ayat ini kepada Umar. Umar ada di situ, Umar sudah mau bertindak. Kata sahabat tersebut, Allah Jalla Dzikruhu berfirman di dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Allah berfirman di dalam Al-Quran, berilah maaf atau maafkanlah manusia yang berbuat kesalahan pada diri kita, dan perintahkanlah manusia melakukan kebaikan. Kemudian jangan direspon jika ada orang jahil melakukan tindakan bodoh kejahilan. Ucapannya, tindakannya jangan direspon. Jangan direspon. Maka salah satu kekeliruan kita, termasuk saya, di dalam mendidik anak itu kadang ketika kita mendapati anak melakukan satu tindakan yang kurang tepat, kurang baik, kita meresponnya dengan respon yang salah. Misalnya anak pecahin gelas, lempar, oke? Atau anak apalah misalnya coret-coret tembok gitu. Atau anak ketok-ketok bemper mobil gitu. Ya, ini kan tindakan-tindakan tidak baik, tidak tepat. Oke? Maka seharusnya dia tidak disikapi dengan sikap yang tidak tepat lagi, nggak boleh. Kenapa? Hukum asalnya begitu, karena posisi mereka masih posisinya sufaha. Sufaha. Apa itu sufaha? Orang yang belum sempurna cara berpikirnya. Ya, orang yang belum sempurna cara berpikirnya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat ke-5. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-5. Bagus, ini live streaming untuk Jakarta. Masya Allah.
Surat apa? Hah? An-Nisa ayat yang kelima. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha, dan janganlah engkau berikan hartamu, amwalakum, kepada siapa? Sufaha. Di sini sifat yang disebutkan oleh Allah. Ganti baterai dulu. Siap. Tes. Tes. Ya. Di ayat ini Allah sebutkan sifat. Apa di situ di terjemah antum punya? Arti sufaha di situ? Belum sempurna akalnya. Oke. Wala tu'tus sufaha. Kata Allah, wala tu'tus sufaha amwalakum. Allah enggak sebut usia. Allah tidak sebut usia. Tapi Allah sebut apa? Roy. Roy apa boy? Boy. Udah lama menghilang. Syuting ya tuh. Oke, ala kulli hal. Allah tidak sebut apa di sini? Usia. Tapi yang Allah sebutin sifat. Sifat apa? Sifat kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal dan ketidaksempurnaan akal itu bisa dimiliki oleh seluruh usia. Hatta seusia kita pun bisa dikatakan sufaha saat kita tidak bisa menggunakan hartanya. Sahih? Harta. Ada orang secara usia cukup dikasih uang 1 juta, habis 1 menit. Ada? Ada orang dikasih uang 1 juta, 1 bulan nggak habis-habis. Ada nggak kayak gini? Ada? Ada. Ada. Subhanallah. Nah, di sini Allah Ta'ala mensifati atau menyebutkan sifat wala tu'tus sufaha. Nah, tadi kita sedang bahas anak kecil yang melakukan tindakan-tindakan salah. Apa tadi? Coret-coret tembok, ya kan? Pecahin gelas, bemper mobil ketok-ketok, gitu kan? Hah? Bemper mobil ketok-ketok gitu, petak, petok, petak, petok, gitu kan? Anak kecil, kalau anak saya itu kalau lagi nggak ada suaranya, pasti lagi ngerjain sesuatu yang aneh, gitu. Anak saya tuh, sama ya. Kalau nggak ada suaranya, pasti sesuatu yang aneh lagi dia kerjain. Hari ini sabun segini habis masuk ke ember itu, luar biasa. Ibunya itu lagi mandiin si kecil, paling kecil, mandiin, andukin, pakaiin baju, balik lagi habis sabunnya. Balik lagi sabunnya habis. Baik teman-teman semua, di sini lihat antum perhatikan wala tu'tus sufaha, Allah sebutkan sifat. Maka kalau ada anak kecil ngancurin handphone, yang salah bukan anak kecilnya, orang tuanya kasih handphone. Dia nggak bisa disalahkan karena cara berpikir dia belum sempurna. Kalau ada orang yang sudah mulai pikun, antum kasih uang banyak 1 menit habis, dia nggak salah, kita yang salah. Karena di sini Allah kaitkan dengan apa? Sifat. Oke? Sifat. Antum sebagai orang tua harus tahu sifat anak antum. Mana anak antum yang antum kasih uang besar habis sekejap, oke? Gitu. Jelas ya? Nah, maka ini satu pelajaran, akan tapi prakteknya susah. Prakteknya susah. Ya.
Atau konsepnya begini, konsepnya setiap orang yang melakukan tindakan yang tidak bagus, ini konsep. Setiap orang yang melakukan tindakan tidak bagus, antum yakini dia tuh masuk sufaha. Siapa aja? Siapa aja dia? Hatta dia talib, hatta dia pelajar, atau dia dinisbatkan lafadz pelajar padanya. Tapi kalau dia punya ucapan, kalau dia punya tindakan yang tidak pantas dan tidak wajar sebagai seorang talib lagi gitu kan, maka antum harus punya konsep yang pertama, dia itu sufaha, bagian dari sufaha. Siapa aja. Dan bisa jadi suatu saat yang menjadi sufahanya itu kita, karena kita manusia tidak lepas dari kesalahan. Oke, sekarang kita mau menyikapi, atau saya mau memberikan contoh bagaimana tabiat Umar. Umar punya tabiatnya cepat marah. Maka saat Umar mau mensikapi orang yang menyatakan dia tidak adil, oke, maka sahabat saleh yang ada di sekitarnya membawakan surat Al-A'raf ini pada Umar. Umar tahu ayat ini ya? Tahu. Tahu, ayat ini tahu. Ketika ayat ini dibacakan kepada Umar, respon Umar gimana? Diam, nggak jadi bertindak. Diam dan tidak jadi bertindak sedikit pun tidak. Kata sahabat yang memberikan nasihat dengan ayat ini, innahu minal jahilin. Orang yang ngomong gini ke antum itu, ini termasuk orang jahil. Kalau dia orang waras, nggak mungkin dia ngomong sama antum kayak begitu. Jelas? Nggak mungkin kalau dia waras, dia tuh ngomong sama khalifah. Ya, paham nggak ya, Umar? Artinya walaupun dia waras, tapi saat dia ngomong begitu ke Umar, itu dalam ucapan yang nggak waras dia tuh. Orang nggak, sebagai statusnya orang tidak waras, karena dia sedang berbicara dengan khalifah. Makanya bahasa saya ketika didik anak-anak saya, nggak ada yang namanya anak berani pada orang tua. Kalau anak berani sama orang tua, itu namanya bukan berani, tapi kurang ajar. Sepakat? Oke? Oh, saya berani sama ayah saya berani sama ibu saya. Bukan berani, tapi kurang ajar. Uquq al-walidain. Ya. Nah, sahabat itu menyampaikan kepada Umar, orang yang ngomong ini termasuk orang jahil, orang bodoh. Umar diam langsung, nggak direspon tuh. Udah, biarin aja deh dia ngomong kayak gitu tadi, nggak dapat hukuman juga, biarin aja, karena dia bagian dari orang jahil. Oh, yang mau saya contoh, yang mau kita berikan pelajaran dalam kisah ini apa? Kita sedang bahas apa? Perubahan. Oke? Tadi sebelum maghrib, sebelum isya tadi kita sedang bahas perubahan. Talib berubah, berjalan dengan perjalanan lamanya dia belajar, itu harus signifikan perubahan dalam berbagai macam hal. Ya, lahiriah, batiniah itu berubah sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit berubah. Gitu. Itu talib. Walaupun perubahan itu satu orang dengan yang lainnya tentunya berbeda-beda. Tapi antum harus tanamkan dalam diri antum. Imam Ahmad sampai bilang begini, talib tidak bangun malam itu dia tidak punya kebaikan sedikit pun. Itu Imam Ahmad bilang. Kalau ada talib tidak bangun malam, itu tidak punya kebaikan sedikit pun. Karena bangun malam kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Gitu. Ajib ya. Berarti kita yang menisbatkan diri dengan nama pelajar, kalau malamnya ngorok gitu kan, sampai subuh, apalagi subuhnya bablas, nama itu hanya sebatas nama.
Iya Pak Andre. Oke. Ada sahabat tabi'in namanya Abdullah bin Khabab. Abdullah bin Khabab. Khababnya Khabab bin Ard. Dia sahabat. Oke? Abdullah bin Khabab bin Ard. Dia sahabat. Khabab sahabat. Abdullah tabi'in. Nama antum siapa? Lupa. Santoso. Santoso. Antum? Kapten Ramdhani. Oke, taib. Abdullah. Nama antum siapa? Nama antum siapa? Deka. Siapa tadi? Abdullah bin Ka'ab bin Ard bin Khabab bin Ard. Khababnya itu sahabat. Abdullah tidak, bukan. Dia tidak ketemu dengan Nabi. Lihat, ada satu kisah yang menakjubkan yang sangat mengiris-ngiris hati. Suatu ketika orang-orang Khawarij datang menemui Abdullah. Orang Khawarij datang menemui Abdullah. Kemudian orang Khawarij bilang pada Abdullah, antum anaknya sahabat Nabi? Jelas? Kata siapa? Kata orang Khawarij, antum putranya sahabat Nabi? Iya. Antum pernah dengar Nabi bersabda yang disampaikan kepada ayah antum? Iya. Oke, jelas sampai sini? Apa yang Nabi sampaikan kepada ayah antum? Dia sampaikan atau ayahnya menyampaikan sebuah hadis yang berbicara tentang fitnah. Akan terjadinya fitnah yang besar. Akan terjadinya fitnah yang besar. Akan terjadinya pertumpahan darah antara sesama muslim. Dia menyampaikan hadis itu. Kemudian apa yang terjadi? Abdullah digeret ke pinggir sungai, dipotong lehernya oleh orang Khawarij. Abdullah dibawa pinggir sungai, dipotong lehernya, bagaikan memotong hewan kurban. Dan setelah pemotongan itu, orang Khawarij berbangga diri, senang. Malah justru dia menganggap telah melakukan sebuah kebaikan. Ajib. Makanya ada satu firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 104. Dalam surah Al-Kahfi ayat 104. Ketemu Fuad. Allah berfirman, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala, ada sebagian manusia yang perbuatannya sia-sia ketika dia melakukan yang dinilai sebagai ketaatan oleh dirinya. Dia menganggap yang dia kerjakan adalah sebuah amal soleh,
Tapi Allah bilang itu sia-sia. Sebagaimana sia-sianya apa yang dikerjakan oleh orang Khawarij tadi. Dia berbangga telah melakukan pembunuhan itu. Kemudian mereka mengira, mereka menduga mereka telah berbuat apa? Apa? Berbuat kebaikan. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan sebagai bekal untuk perjalanan panjang sesudah kematian. Ini yang dikhawatirkan oleh setiap kita. Makanya di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ketika memberikan penjelasan tentang fitnah, beliau mengatakan atau beliau menganjurkan kepada kita, alaikum bil akabir. Tuh. Kata beliau hafizahullah. Maka kalian harus berpegang, harus mendekati orang tua kalian. Orang tua dalam artian sisi ilmu dan dari sisi pengalaman. Ilmu, tua dalam masalah ilmu dan tua dalam masalah pengalaman berdakwah. Syekh mengatakan itu. Alaikum bil akabir. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al barakatu ma'al akabir. Karena Nabi mengatakan keberkahan itu ada bersama orang tua. Dan itu juga yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, alaikum bil akabir. Minta saran kepada mereka, minta nasihat kepada mereka, minta wejangan pada mereka, atau yang semisalnya dengan lafaz-lafaz tadi. Karena mereka jauh lebih berilmu. Oke, teman-teman semua, kita lihat, kita nggak usah bicara mereka, kita lihat diri kita. Perjalanan kita belajar hari ini, mudah-mudahan perjalanannya begini. Oke? Mudah-mudahan perjalanan begini. Antum rasain, saat antum benar-benar belajar sungguh-sungguh, pasti antum mendapati dulu tuh salah saya belajar. Dulu cara saya belajar salah, keliru. Dan justru sekarang antum bersyukur pada Allah, oh begini ternyata belajar. Paham nggak? Ada nggak di dalam diri antum kayak begitu? Ada nggak? Oke, itu yang namanya pengalaman. Tentunya sifat ini atau perasaan ini lebih dimiliki oleh orang senior kita. Karena mereka telah melalui perbaikan. Begitu. Nah, jelas teman-teman semua di sini. Jadi inti dari sebuah pelajaran atau inti dari sebuah majelis adalah menghasilkan perubahan. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan al-aslu fil ilmi khasyatullah. Inti dari seorang berilmu adalah menghasilkan seseorang yang takut kepada Allah. Ilustrasi, kita berilustrasi. Anak kecil masuk ke dalam ruangan di bawah pengawasan CCTV. Bagaimana, dia merasa diawasi atau cuek-cuek aja? Hah? Nyata ya? Cuek gak? Kenapa cuek? Dia nggak ngerti itu, dia nggak paham ya. Sahih nggak? Antum masuk di dalam ruangan di bawah pengawasan CCTV seperti anak kecil nggak? Anak kecil mungkin naik meja gitu kan, lompat-lompatan gitu kan. Antum di bawah pengawasan CCTV juga begitu tindakan antum? Gitu nggak Om Eki? Bagaimana, bagus? Begitu nggak? Baik. Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak sama seperti anak kecil? Karena tahu ada yang mengawasi, sudah punya pengetahuan. Fungsi dari CCTV adalah sebagai perekam apa yang dilakukan dan diucapkan oleh manusia. Oke? Semakin orang belajar, ini harus ada pada dirinya. Fungsi dari malaikat adalah mengawasi kita.
wa inna 'alaikum lahafidhin. Kata Allah, sungguhnya ada di sisi kalian malaikat yang selalu mengawasi kalian. Oke? Ayat ini sering kita dengar. Ayat ini sering kita dengar sang imam membaca ketika sholat. Tapi belum masuk, belum meresap di dalam jiwa kita. Ya nggak Roy? Boy? Gitu. Maka kan idealnya saat orang sudah meyakini adanya pengawasan itu kan tidak mungkin bertindak sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak kecil di dalam sebuah ruangan yang di bawah pengawasan apa? CCTV, iya nggak? Iya, benar nggak? Gitu. Maka ini yang harus kita dapati dalam diri kita. Ini kan butuh waktu, butuh kesungguh-sungguhan, ya, butuh waktu, butuh kesungguh-sungguhan. Sampai sini ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada ya? Kita lanjut. Jadi kita lanjutkan perkataan penulis, yaitu an-nuzul indahu wal hudur ma'ahu, yaitu makna atau diantara makna malaikat mengepakkan sayapnya adalah malaikat hadir bersama para penuntut ilmu. Malaikat hadir bersama para penuntut ilmu. Ini pembahasan kita dari awal ini. Ya, pembahasan kita dari awal tuh sedang membahas ini. Bagaimana kita, kita berilustrasi. Bagaimana kita hadir di satu tempat, yang tempat itu ada siapa tadi? Ada orang penting, ada orang spesial. Bagaimana sikap kita? Overacting, salah apa? Salah tingkah. Kayak orang benar. Nyata nggak? Begitu nggak, Dedi? Begitu nggak, Dedi? Kenapa begitu, Dedi? Kenapa begitu, Roy? Boy? Agar dinilai baik ya. Sepakat ya itu ya. Ada lagi nggak, Septian? Ada lagi nggak? Kata Boy, agar dinilai dapat poin, oh dia orang baik. Ada lagi nggak kira-kira? Fikri? Intinya itu. Intinya nggak ada lagi gitu. Julian Saf, gimana Julian Saf? Intinya agar dinilai baik gitu ya. Gimana, bagus? Sama, sepakat, ittifaq, sepakat para ulama gitu ya. Para ulama sepakat. Gimana Pak Pitoyo? Iya. Enggak, kita sedang bahas ini, Pak. Kenapa kita selalu salah tingkah saat di sekitar orang-orang yang penting gitu? Hah? Ya itu ya. Ingin dinilai baik kan gitu ya. Gimana? Rasa takut pejabat itu ya, duduknya ke orang benar gitu ya, ngomongnya tertata gitu kan, protokoler benar gitu kan, Bapak gitu kan, ya gak gitu kan? Tuan gitu kan, Nyonya, begitu nggak, Mas? Antum nih yang orang instansi nih gimana? Begitu gak, Fuad? Bicara gitu, mau izin.
Baik, saya siap. Pak, saya mau ngomong dong. Boleh gitu. Ya, ah, dibuat nih orang instansi nih. Gimana? Begitu ya? Enggak. Apalagi di militer. Izin, harus tuh ya. Kalimat wajib tuh ya. Kalimat standar itu ya. Masya Allah. Izin komandan gitu ya. Satu lafaz yang tidak boleh lepas saat mau bicara dengan atasan. Sama ya, begitu ya. Oke, taib. Kan seharusnya yang dapat kayak gini itu Allah ya. Ya kan? Yang dapat perlakuan kayak gini kan Allah. Nah, mungkin perlu waktu ya Januar ya. Perlu waktu nih ya, biar Allah bisa dapat yang kayak begini. Harusnya kan Allah tuh. Kenapa bicara sama Allah bisa asal-asalan gitu ya? Hah? Bicara sama siapa? Sama orang penting, katanya benar-benar ditata, disusun, dipilih, nyata ya, sangat nyata tuh. Oh ya, itulah perubahan. Harus ada perubahan, harus ada perubahan. Dan tentunya perubahan itu panjang fuad, lama waktunya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan usaha kita. Sejauh mana usaha antum untuk mencapai itu, sejauh itulah Allah berikan. Tapi antum harus tanamkan dalam diri antum. Saya juga menanamkan dalam diri saya. Sekeras apapun usaha antum, usaha kita dalam mendekatkan diri pada Allah, kalau apa namanya? Kalau persentase maksiatnya juga besar, itu mustahil dapat kenikmatan itu, mustahil. Frekuensi kemaksiatannya itu yang harus dikurangi. Karena ini faktor terbesar orang terhalang untuk mendapatkan kenikmatan ibadah. Ini faktor terbesarnya tuh ini. Faktor maksiat. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana sih caranya sholat khusyuk? Apakah harus mengerti bahasa Arab? Banyak orang yang ngerti bahasa Arab gak khusyuk sholatnya. Ya enggak? Apakah harus tahu ayat artinya? Banyak yang tahu ayat artinya gak khusyuk sholatnya. Faktor utamanya maksiat tuh. Antum lihat surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Sebelumnya kita lihat di ayat 14, Allah bilang kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ran, penghalang di dalam hati manusia, penghalang apapun, penghalang hidayah, penghalang kenikmatan beribadah. Fisiknya beribadah, oke? Fisiknya beribadah, tapi hatinya tidak. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Berarti penghalangnya itu sebabnya dia sendiri. Iktisabuhu,
hasil perbuatannya. Hasil perbuatan dosanya yang memberikan kita, ketika kita berbuat dosa, berarti kita sedang menanamkan penghalang hidayah dalam diri kita. Oke? Baik, lanjut. Allah sebutkan dalam ayat 15, kalla innahum an rabbihim. Dan sekali-sekali besok di hari kiamat, ya, besok di hari kiamat, mereka yauma idzin lamahjubun, mereka akan tertutup, terhalangi untuk melihat Allah. Mahjub, ketika mereka tidak sempat bertobat di sini. Mahjub, terhalangi. Jelas? Kalla innahum an rabbihim yauma idzil lamahjubun, terhalang, gak bisa dia lihat keelokan wajahnya Allah. Saya mau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Kata Syekh, pelaku dosa terhalang hatinya dekat dengan Allah di dunia, dan besok di hari kiamat terhalang matanya melihat Allah, kecuali dia sempat bertobat. Enggak. Apa? Kesempatan apa? Enggak. Kita harus muliakan wajah itu. Wajah itu hanya Allah tampakkan di hadapan penghuni surga. Wajah keelokan, kesempurnaan wajah pencipta kita hanya Dia akan singkap untuk para penghuni surga. Tadinya saya punya pemahaman seperti itu, Pak. Bukankah saat orang ditanya sama Allah dia bisa lihat Allah? Tadi pemahaman saya seperti itu. Kan kata Nabi, ma minkum min ahadin, setiap manusia akan diajak bicara satu-satu dengan Allah. Ternyata setelah saya baca, dapat hadis ini bicara, bukan melihat. Oke? Diajak bicara, bukan melihat. Nggak bisa. Saya ngomong sama Fuad nih, Ustaz, yang namanya ngomong otomatis ngelihat. Oke? Itu kalau kita sedang bicara antara makhluk dengan makhluk. Sekarang kita sedang berbicara antara makhluk dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Bahkan di mahsyar, di satu tempat yang sama, keringat untuk satu orang dengan orang yang lainnya beda-beda. Sahih? Sahih? Padahal mereka ada di satu tempat yang sama. Sanggup Rabb kita, Allah tabarakahu wa ta'ala. Mafhum? Tadinya saya punya pemahaman, oh ternyata salah. Setelah baca, tanya para ustadz, para ulama, ternyata bukan itu pemahaman yang tepat. Bicara dan itu tidak mengarahkan melihat. Karena apa? Untuk meninggikan Allah, karena Allah sendiri meninggikan dirinya, tidak menyingkap wajahnya untuk seluruh manusia, tapi Dia hanya menyingkap wajahnya untuk orang-orang yang ada di surga. Gitu. Nabi itu sebelum nikah sama Aisyah, mimpi dulu ketemu Aisyah dalam mimpinya. Ya, dibuka cadarnya sama Nabi. Aisyah sebelum nikah dengan Aisyah, nggak ada yang buka nyingkap kecuali orang-orang, kecuali Nabi SAW. Jelas ya teman-teman semua, jelas? Nah, dosa itu menghalangi, mahjub, yang menjadi penghalang hati seseorang bisa dekat dengan Allah.
walaupun secara fisik lahiriah gimana? Gimana? Kelihatannya kayaknya dekat sama Allah nih, kayaknya nih orang rajin sholat, rajin zikir, rajin tahajud gitu. Kelihatannya kayak begitu lahiriahnya, padahal belum tentu isi hati gitu. Dan semua proses itu bisa, misalkan gini, ada orang yang sangat, kata para ulama, jumlah ucapannya itu dari hari Jumat ke Jumat bisa dihitung. Ajib. Ajib nggak? Jumlah ucapan yang dia ucapkan dari satu Jumat ke Jumat yang lain itu bisa dihitung. Ketika ditanya apa yang menjadi alasan dia kayak gitu, hadis Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Titik. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, tidak keluar dari lisannya kecuali kebaikan atau diam. Bisa hitung ucapan antum satu hari aja gitu. Sanggup kita? Iya, itu dia. Sahih. Justru banyak bicara, banyak kepeletot ya kan? Siap. Jelas ya teman-teman semua. Jadi peperangan kita untuk mendapatkan cinta Allah itu bukan hanya dalam ketaatan, tapi dalam meninggalkan kemaksiatan. Karena itu yang menjadi penghalang utama air mata ini gak pernah keluar di malam hari. Bahkan bukan gak keluar, gak bangun lagi di malam hari. Mau puasa Senin Kamis istikharah dulu. Mau puasa Senin Kamis istikharah dulu. Mau sedekah gimana? Mikir panjang kali lebar. Nah, itu butuh sungguh-sungguhan. Belajar butuh kesungguh-sungguhan. Perubahan itu harus kita usahakan. Hatta perubahan dalam pemilihan teman. Kita melihat surat Al-Furqan. Ayat 28. Baca Fuad. Tuh pakai mic. 28. Allah Jalla wa'ala berfirman, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Baik. Jangan sampai penyesalan itu besok. Perubahan itu hari ini. Kalau besok semuanya mau berubah, iya nggak? Alzi, ya nggak? Kalau orang itu udah botak,
Potong rambutnya baru nyesel. Ya, aduh, coba nggak botak begini, panjangan dikit gitu. Ya udah terjadi, semuanya nyesel. Di hari besok semuanya nyesel. Tapi layan nggak manfaat. Antum perhatikan. Dan ini nyata ada besok di hari kiamat. Oke, jelas? Kan nggak mungkin, bro, gue mah tetap setia sama lu neraka, gue neraka deh gitu. Gimana Deka? Mau? Ya, lu neraka, gue neraka deh, gue nemenin deh, nggak apa-apa, yang penting kita sepenanggungan gitu. Mau begitu Pak Pito ya? Udah tahu ilmunya? Iya. Jangan sampai, itu dia. Kenal boleh. Nah, iya. Kecuali dakwah beda cerita. Kalau dakwah nggak punya kepentingan, salah. Tapi kalau dakwah ada kepentingan, salah didiemin. Oke? Kalau dakwah nggak punya kepentingan, salah. Tapi kalau dakwah sudah punya kepentingan, salah itu didiemin aja. Iya, gitulah. Oke, teman-teman semua jelas sampai sini? Terkait subhat tadi, ada kasus ini. Saya ceritakan kasusnya ini. Katakanlah saya menganggap bulan ini sebagai seorang yang sudah hijrah, olim. Tapi dalam muamalah pinjam uang gitu, mangkir dari jadwalnya. Apakah sikap saya, maksudnya untuk memperingatkan orang lain terhadap dia itu bukan termaksud memberi dia sebagai subhat atau apa? Memberi apa? Dia ini boleh dikategorikan subhat. Kalau kata saya tadi kan pelajar aja bisa jadi subhat. Iya. Tapi kalau subhat didiemin aja gitu. Karena maksudnya muamalah gimana, kita tagih terus ceritakan sama orang lain kalau dia itu nggak bagus dalam, atau cuekin aja gitu. Kita gitu. Iya. Beda. Oke, dibahas, kita bahas. Semua itu ada pembahasan, dan pembahasannya itu kadarnya sesuai dengan kekuatan iman seseorang, sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Jika seorang punya iman standar, tagih, nggak ada masalah, boleh. Ingatkan manusia atas perilakunya, boleh. Sebagaimana Fatimah binti Qais, saat ada 3 orang yang ingin menikahinya, dia datang nemuin Nabi. Nabi sebutin 3 orang itu kekurangannya. Yang satu pelit, yang satu ringan tangan, yang satu bakhil. Iya, artinya setiap manusia kan ada kekurangannya. Kalau orang kan pengennya ngeliatin kelebihannya gitu ya. Jadi Nabi kasih tahu, yang satu pelit, bakhil, yang satu ringan tangan tuh maksudnya tukang gebok gitu kan. Kang mukul. Yang ketiga kismin. Gitu kata Nabi. Kalau pilih yang pelit, bakhil, besok jangan teriak-teriak. Oke? Kalau dikasih uang belanjanya kurang gitu. Kalau pilih yang tangannya ringan, besok jangan teriak-teriak kalau jadi samsak. Kan udah dikasih tahu. Oke? Kalau pilih yang satu lagi apa? Miskin. Jangan teriak-teriak kalau kontraknya habis, diusir, pindah sono, pindah sini, pindah sono, sini.
Jelas buat? Ini satu dalil yang membolehkan bolehnya menyampaikan keburukan orang lain agar orang lain tidak terkena keburukannya. Gitu. Mafhum? Gitu. Tapi kalau misalnya seorang bisa sanggup punya iman tingkat bisa lebih tinggi lagi, dia bisa free kan itu. Oke, dia minta sesuatu aja nanti besok dari Allah. Paham? Dapatnya lebih. Dia mau dua-dua aja. Artinya udah bebas. Artinya kita bebasin dia. Di sini kita bebas. Ya kan? Di sana kita dapat spesial. Tentu imannya bukan iman kayak kita ngaji seminggu sekali. Iya nggak Julian Sab? Hah? Imannya tuh Masya Allah tuh diludahin. Antum gimana tadi sikapnya? Gebok. Diludahin mukanya lagi ya, dari muka diludahin, dipegang ludahnya. Hada tahir, ini suci bittifaqil ulama, dengan kesepakatan para ulama. Bisa kayak begini? Bisa, tapi berapa puluh tahun lagi kan gitu ya. Hah? Tapi proses itu harus dituju terus. Seperti kita punya sifat pelitnya, bukan cuman pelit, medit, koret gitu kan. Lengkap ya. Harus sadar kalau kita bagian dari tipe, kan gini. Nih ya. Aduh, lihat. Ada orang yang nggak mau kelihatan apa? Dermawan. Sehingga dia sembunyikan sedekahnya. Padahal sembunyi-sembunyi juga nggak sedekah kan gitu. Ya. Di sisi orang bakhil, di sisi Allah pelit. Lihat cerdasnya Ali bin Abi Thalib. Antum lihat surat Al-Baqarah ayat 274. Ngantuk ya Septian? Ngantuk ya? Cuci muka dulu. Hah? Bosan? Lanjut. Insyaallah. Motor masih yang lama? Scorpio ya? Masih begini? Udah lurus? Tadi kan begini, udah hijrah. Tadi motor ada buntutnya kan? Top. Iya pelan-pelan kan ya, pelan-pelan gitu hijrah. Antum coba bayangin, hijrah dari knalpot racing ke standar susah nggak? Hah? Susah nggak? Butuh hidayah ya? Oh butuh hidayah, beneran? Bener nggak Meki? Butuh hidayah. Knalpot racing kan enak, dung ya. Saya nggak, bener nggak? Antum mau ngikutin setan, kata saya, oh enggak bener kok, pembenaran itu, ya enggak? Dari sisi syariat salah, dari sisi hukum salah. Tapi kan itu kita butuh hidayah untuk ganti knalpot. Ya, sepakat? Sebagaimana kita butuh hidayah untuk datang ke pengajian, untuk ganti knalpot itu butuh hidayah. Ah? Dimarahin. Kuping antum ditaruh di knalpot. Ya, ada kan ya gitu ya. Lo dengerin tuh knalpot lo sendiri tuh. Tuh denger itu. Kalau racingnya dijual, dosa nggak? Oke. Dan bahasnya nanti aja itu.
Soalnya motorannya juga racing, dapatnya dulu di rumah. Sama. Butuh hidayah. Ya, butuh hidayah dari Allah. Makanya saya lagi minta sama ya Allah, kuatkan hati ini untuk ketemu knalpot standar. Kalau udah ketemu, kuatkan hati ini untuk ganti knalpot standar gitu ya. Ah? Apa? Nggak apa-apa ya. Dia pembenaran bukan? Kalau nggak pakai knalpot apa, kalau pakai knalpot standar orang nyebrang suka nggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak kedengeran. Iya, siap. Jadi pembenar. Sepakat kan? karena knalpotnya berisik semua. Oke, kita bahas nanti insya Allah. Kita lihat surat Al-Baqarah ayat 274. Ali bin Abi Thalib itu punya 4 dirham. Ya, 4 dirham. Kemudian 4 dirham itu beliau bagi 4. Beliau bagi 4 pemberian. 1 beliau berikan di siang hari, 1 beliau berikan di malam hari, 1 beliau berikan di hadapan manusia. Artinya di hadapan manusia orang bisa lihat saat dia memberikan itu. 1 dia berikan tanpa sepengetahuan orang. Jelas? Itulah secerdas-cerdasnya manusia. Kalau antum takut tidak ikhlas ketika bersedekah masukin dalam kotak amal, antum harus cerdas. Antum juga beramal tanpa sepengetahuan orang. Itu yang dilakukan oleh siapa? Ali. Jangan di hadapan orang pelit, medit, bakhil. Oke? Di hadapan Allah sarwa kene, gitu kan? Ya, itu nasihat buat orang yang punya sifat seperti ini. Ya kan? Setiap orang punya kekurangan masing-masing, beda-beda. Gua nggak usah ikut nyumbang. Nggak. Kenapa? Takut riak gitu kan. Wow, keren, bagus. Nggak taunya hidupnya sendirinya juga nggak pernah nyumbang buat dirinya. Jelas maksudnya? Lihat cerdasnya sahabat. Dia ada kalanya memberikan di malam hari, di siang hari. Kemudian di kalanya dia memberikan orang tahu, ada kalanya dia memberikan siapapun nggak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Begitu cerdas itu namanya. Cerdas-cerdasnya manusia tuh. Maka ayat ini turun untuk Ali bin Abi Thalib yang memiliki 4 dirham itu, dia bagi ke dia keluarkan ke 4 hal, 4 waktu. Malam, siang, orang tahu dan orang nggak tahu. Gitu. Oke, bagus kalau orang punya niat biar orang nggak tahu, biar orang nggak kenal dia sebagai orang dermawan, bagus. Tapi jangan juga antara dia dengan Allah dia juga ternilai sebagai orang pelit atau bakhil gitu. Ada lagi soal? Ini kan habis lebaran ini marak kan kajian ini saja. Udah mulai? Marak banget kita sampai bingung memilih waktu dan dikaitkan yang tadi kita infak di distribusi itu dideret buat kajian, buat yatim, buat yang tafsiran masjid. Menurut itu yang mana yang terbaik kalau dipakai? Yang terbaik Ilmu untuk yatim dan duafa atau operasi masjid? iya. Itu Apa kita satu-satu juga gitu dibagi gitu. kalau sanggup untuk semuanya, Atau punya 50.000 bagi aja. iya. Nah, terus kajiannya itu kan subuh, duhur, duha, malam, punya lagi. Jadi satu malam satu hari itu bisa 5 kali atau dibagi aja posisi. Iya. Begitu aja. Paling aman ya itu ya. Iya, insyaallah. Gitu.
Ada lagi? Satu lagi Ustaz yang menarik tadi Ustaz, masalah hubungan kita dengan Allah. Itu kan kita harus jaga ya. Betul. Ya kadang kita menyambung, kadang kita terputus tadi tergantung nasihat. Ini untuk konsistensinya apa itu Ustaz? Selain istighfar atau memang itu cukup dengan istighfar aja atau untuk membersihkan hati itu dengan banyak mengaji dan berzikir bagaimana? Karena ini artinya ya itu tadi agak sering berubah-ubah gitu. Kadang mood, kadang tidak. Iya. Setelah beristighfar pada Allah, kemudian melakukan semaksimal mungkin aktivitas mendekatkan diri pada Allah. Karena fitrah, Pak, fitrah. Penyakit itu ada penyakit syahwat dan syubhat. Kapan penyakit syahwat itu menyerang? Kapan penyakit syahwat itu menyerang? Iya. Bagaimana obat dari penyakit syahwat? Sabar. Obat dari penyakit syahwat, banyak-banyak bersabar. Kemudian obat dari penyakit syahwat itu amal. Obat dari penyakit syahwat itu amal. Karena kelalaian identik dengan syahwat. Jelas? Obat dari penyakit syahwat itu amal. Obatnya itu. Setelah istighfar dia harus punya amal. Amal yang dia konsisten. Karena amal yang menguras isi kepalanya. Ketika dia tidak punya amal yang menguras isi kepalanya, maka syahwat itu masuk. Tidak dapat tidak. Syahwat itu akan masuk. Maka aktivitas yang dia kerjakan benar-benar aktivitas yang menguras pikirannya, menguras waktunya, menguras tenaganya. Fokus di aktivitas itu. Jelas? Sehingga potensi syahwat masuk itu lebih kecil. Makanya kalau ulama ditanya bagaimana cara bisa lepas setelah istighfar, hafalin Quran. Hafalin Quran. Atau belajar menghafal apa hadis. Beda, kalau dia menghafal, kepalanya bekerja. Waktunya dia jaga, besok harus setoran. Oke? Besok harus setoran, pagi dia baca, siang dia baca, sore dia murojaah. Demikian, besok soalnya harus setoran. Sehingga kepalanya sibuk dengan setoran, hafalan. Jelas? Itu aktivitasnya harus kayak gitu. Jelas ya Pak? Nah itu obatnya. Dan penyakit yang kedua, syubhat. Penyakit yang kedua adalah syubhat. Dan obatnya cuma satu juga sama. Ilmu. Obat dari penyakit syubhat, ilmu. Syubhat itu bisa ditepis atau syubhat itu bisa dijawab dengan ilmu. Syubhat itu perkataan manis dari siapapun juga yang tidak memiliki dalil, atau sebuah dalil yang tidak tepat memahaminya. Hatta dalil saja bisa jadi syubhat. Lihat, Ibnu Abbas ketemu orang Khawarij yang mengkafirkan pemerintahan saat itu. Ketemu kurang lebih 12.000 orang Khawarij. Ibnu Abbas sendiri ketemu orang Khawarij. Dialog. Di antara isi dialognya kata Ibnu Abbas, kalimatu haqqin urida biha batil. Kata Ibnu Abbas, kalian menyampaikan satu ayat Al-Quran yang hak. Ayat Al-Quran kan hak, benar ya, harus diyakini kebenarannya. Walakin akan tetapi kalian pahami ayat itu dengan batil. Tuh. Kalimatnya benar, hak, Al-Qurannya benar, tepat, hak. Tapi pemahaman antum yang batil.
yang keliru. Jelas ya? Mafhum? Sama seperti misalnya menuntut ilmu atau hadis-hadis yang lain. Sekarang gini, antum mau punya keterampilan di bidang apa misalnya? Di bidang yang sangat urgen. Otomatis antum harus belajar dengan serius atau dengan santai-santai. Atau dengan sambil tidur. Ini kita mempelajari satu pelajaran bagaimana caranya masuk surga. Maka hadis ini harus diberikan pemahaman dengan sebenar-benarnya sehingga jadi thalib yang benar. Paham? Oke, antum kita ilustrasi aja pelajaran kimia, konsentrasi aja nggak nyambung, aneh maksudnya gitu. Konsentrasi aja nggak nyambung gitu. Bagaimana lagi kalau banyak pikiran, nggak konsentrasi? Nilainya pas ujian di Samsu, ya nggak? Ya kan? Di Samsu. Ah, ini mau masuk surga, mau masuk surga, mau masuk surga. Oh, harus fokus, harus benar-benar. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat antum, ya, karena perjalanan menuju surga adalah perjalanan yang, kalau gini nih teman-teman, kita perlu belajar sejarah, itu perlu ya, sangat perlu. Apa sih yang membuat kita selau-selau yakin masuk surga? Apa sih? Karena kita nggak lihat sejarah. Coba antum lihat sejarah. Allah bilang tentang mereka penghuni surga, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka itu di malam hari dikit tidurnya. Kata siapa? Allah. Malam hari itu dikit tidurnya. Kalau kita dikit-dikit hatta fil majlis. Sahih? Hatta di majelis. Wakil nyata. Makanya kalau kita belajar sejarah, ya Allah, hati ini akan ngomong, pantas gak masuk surga? Kalau orang-orang yang masuk surga ini, Allah bilang kriteria mereka untuk infaknya, ya kan? Untuk siang harinya saum, mereka saum. Untuk malamnya mereka seperti seperti rahib yang beribadah. Mereka berkholwat dengan Rabbnya. Dan seterusnya. Begitu. Makanya perlu baca sejarah. Ketika sudah baca sejarah, ketika antum tahu bagaimana kriteria penghuni surga yang Allah sudah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an, maka lisan ini pasti akan lebih sering istighfar. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Kenapa? Bagaimana? Mungkin gak duduk sama Abu Bakar besok di Firdaus? Yang mau ngaji aja istiqoroh dulu, macet, alhamdulillah. Macet dari dulu juga macet, sama. Ya nggak? Apalagi maghrib gini ya, Septian. Hujan lagi. Sama, sarwa kene. Di situ macet, di sini juga macet, sama. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini salah satu kemudahan dari Allah Jalla dzikruhu. Makanya untuk mempertahankan apa yang Imam Nawawi bilang, atau apa sih di awal-awal saya bilang, orang yang Allah sudah izinkan duduk di majelis ilmu, kemudian dia tinggalkan majelis ilmu, kata Imam Nawawi apa? Bagaikan orang gila. Kenapa? Karena pemberian berupa duduk di majelis ilmu itu sudah pemberian yang sangat besar. Gimana nggak besar? Malaikat saja berbondong-bondong di atas. Mereka bertumpuk-tumpuk memuliakan para ahlul ilmu. Mereka bersama ahlul ilmu. Mungkin kalau kelihatan mereka cium tangan bolak-balik gitu ya. Kalau boleh, kalau itu, tapi enggak seperti itu. Artinya kiasannya mungkin kayak begitu. Mereka sampai
Nabi SAW sebutkan. mendesak-desakan Subhanallah. untuk majelis kita. Untuk mempertahankan itu tuh di dalam jiwa kita. Susah nggak? Susah. Susah. Makanya Seminggu kan haji itu udah agak jauh saya dekat. begini ya. Iya. Bukan gini gitu. Dinas keluarga lupa gitu kan. Blus. Gitu. Amblas. Amblas. Betul. Mengenai cerita tentang skala prioritas dan gimana mungkin cara menyebarkannya antara kita menuntut ilmu dan kewajiban juga untuk menuntut rezeki. Kadang suka bertabrakan dan Iya, iya. mirip. Iya. Jadi dahulu itu memang ketika kita bicara iman, kita pasti ketika kita berbicara kecerdasan atau akal manusia, yang ada di akal dan kecerdasan manusia menjemput rezeki itu dengan bekerja, berdagang atau yang semisalnya, sahih ya? Nyata nggak? Betul ya? Itu kan sesuatu hal yang bisa diterima oleh akal manusia. Benar ya? Logis ya? Begitu ya? Kerja, dagang dan seterusnya. Tapi pernah nggak ada orang berpikir justru menjemput rezeki itu ada di majelis ilmu? Ada dua kakak beradik yang salah satunya datang nemuin Nabi, mengeluhkan tentang saudaranya yang lebih prioritas belajar ilmu agama. Sementara saudaranya yang lain sibuk mencari nafkah. Apa jawab Nabi? Kemudahan rizki yang antum punya itu disebabkan adik antum belajar ilmu agama. Itu. Dan memang nggak bisa dicerna sama logika kita, nggak bisa dicerna. Bagaimana matematikanya? Nggak bisa. Sahih nggak? Nggak bisa. Makanya ketika antum sudah menafkahkan putra-putri antum di pondok, rizki antum insya Allah. Karena antum membiayakan mereka untuk belajar ilmu din. Ketemu jalurnya, pasti ketemu. Pasti ketemu. Nggak masuk akal memang. Jalur itu nggak masuk di akal kita. Makanya ketika kita, ini juga pelajaran buat kita, ketika kita sudah berkomunikasi, sudah mulai berinteraksi dengan Allah, maka diusahakan tidak berinteraksi dengan kecerdasan atau logisnya kita. Karena Allah bilangnya apa dalam Al-Quran? Min haitsu la yahtasib. Dari arah yang nggak masuk kepala antum. Oke? Iya nggak? Kalau saya mungkin punya cerita yang menarik di mata kerjaan sejak hijrah ke Sudan. Di kantor punya pekerjaan posisi bagus, bisnis bagus, ngaji jalan, dan Allah kasih waktu-waktu ini, tidak bersamaan. Alhamdulillah. Iya, jadi di kantor habis di kantor kita ngaji, bisnis malah melimpah-limpah. Kenapa melimpah-limpah? Juga bingung. Kenapa saya dipermudah? Saya bisa bekerja, bisa berbisnis. Pulsar bisa 10 gitu. Nah itu sih kecil saja. Kecil. Saya punya pengalaman itu. Jadi gini, saya bekerja sibuk. Oh ya, di perbankan itu ketat sekali. Tapi saya masih bisa bisnis. Saya menggunakan 1 minggu. Jadi artinya gini, saya pertamanya sih melihat kenapa nasabah saya itu lebih kaya daripada saya. Saya memberikan modal gitu ya. Dia yang kaya. Saya dapat apa? Ya dapat membantu saja gitu. Kalau gaji udah pasti ya. Karena memang kerja gitu. Saya berpikir, kenapa saya tidak memilih? Ternyata saya bisa gitu. Saya ngambil lelangan perumahan-perumahan yang dilarang bank. Saya ambil, saya jual, saya poles. Saya melakukan itu 1 minggu aja. Dan lelangan saya online. Tapi saya sudah tahu stop dulu 1 minggu. Saya lihat dulu barangnya. Saya lihat gini-gini cocok. Terus saya berpikir, ini kalau dijual aku berapa sudah bisa menaksir lah. Terus saya lakukan itu. Dan itu berjalan. Jadi saya renovasi 1-2 bulan udah laku, udah ditawar orang, terus berbunyi tanpa mau apa menyita waktu. Iya, iya. Ala kulli hal. Pengalaman saya ini. Iya, iya. Malam dari ilmu tadi saya bertemu
Iya. Ya, artinya ketika sudah bermuamalah dengan Allah, maka kita berusaha untuk bermuamalah, tidak segalanya harus masuk akal. Itu aja. Itu ketika sudah muamalah sama Allah. Nggak bisa, memang nggak bisa dicerna, karena Allah bilangnya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah antum sangka, tidak pernah antum perkirakan, yang tidak pernah antum duga-duga, dari arah-arah yang nggak masuk di kepala kita tuh. Tugas kitanya apa? Takwa. Tugasnya bertakwa. Takwa ada kaitannya dengan rizki. Ada kaitannya, dan kaitan takwa rizki sangat kuat. Kaitan takwa dan rizki sangat kuat. Oke, jelas? Satu lagi, ini penting, sangat penting. Kalau antum bisa kayak gini, rizki itu ngejar-ngejar antum. Antum dikejar-kejar sama rizki itu. Nabi SAW mengatakan, man kanatil akhirah niyatahu, siapa saja yang segala sesuatu aktivitasnya semuanya dia niatkan untuk akhirat. Antum semua aktivitas antum niatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Antum tidak hitung-hitungan artinya. Anak capek begini, anak dapat berapa nih gitu. Gak perhitungan. Pokoknya poin utamanya pahala. Bisa nggak kayak? Kalau kita kan biasanya gua begini apa yang gua dapatkan gitu ya, pamrih. Makanya yang kita dapat selalu apa ya, selalu nominal itu, ya enggak? Yang kita dapat selalu nominal yang sudah kita perhitungkan. Tapi saat kita meniatkan apa yang kita lakukan itu untuk mencari keridhaan Allah, mencari kebahagiaan di negeri akhirat, poin dari Allah. Antum tahu kata Nabi, dunia itu akan ngikutin antum, wa antum raghimah, dan antum menghinakan dia. Dia datang lagi. Cuman itu susah. Karena kadang-kadang kita sebagai manusia selalu hitung-hitungan dalam apa? Dalam bekerja, dalam muamalah, hitung-hitungan. Nyata, sehingga yang kita dapatkan selama ini dalam hidup kita ini selalu sesuai dengan jumlah yang kita hitungkan itu. Susah memang. Tapi kalau antum terapkan, kita berusaha terapkan, Allah akan buktikan ayat hadis ini. Antum buktikan segala sesuatu aktivitas antum mau hubungan dengan ibadah. Kalau ibadah kan mau nggak mau harus niati akhirat ya. Oke? Atau kita mau bicara aktivitas dunia, antum niatkan karena Allah, udah titik, dek. Dapat atau tidak dapat dunianya, pokoknya karena Allah. Kalau niat karena Allah, karena pahalanya pasti dapat. Kalau antum nebengkan niatnya dunia, dapat ya sekedar apa yang antum perkirakan itu. Tapi kalau antum niatkan karena Allah murni, khalisan, Nabi bilang apa? Dunia itu ngikutin antum, dia kejar-kejar antum. Ini prinsip yang menyelisihi prinsip logisnya manusia, ya enggak? Benar enggak? Prinsip logis manusia mau cari dunia, di kitanya yang harus kejar. Hah? Sahih enggak? Antum mau punya dunia, antumnya harus kejar kan? Itu prinsip logis. Tapi Islam tidak gitu. Antum kejar yang punya dunia, Allah. Kan punya dia. Antum lihat dalam surat Ad-Dariyat, Allah bilang apa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kita itu ada di langit sana. Tergantung hubungan antum dengan yang di langit. Titik. Tidak ada koma. Rezeki kita itu tergantung hubungan kita dengan yang di atas sana, yang di atas arsy. Allah Jalla dzikruhu. Dia bilang apa? Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit, tergantung si yang di langit sana, apa yang menjadi rezeki antum dan apa yang dijanjikan buat antum. Sulit? Sulit untuk punya sifat kayak gini, sulit. Sulit nggak?
Sangat sulit. Jangan dicoba-coba karena dia bukan minyak kayu putih. Antum praktekkan bismillah. Praktekkan bismillah, maju terus. Gimana? Harus maju. Maju terus. Cita-citanya, tinggiin cita-citanya. Apa cita-cita antum selama ini? Cita-citanya masih nilai-nilai rupiah, ganti. Cita-citanya masuk surga, ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu Abu Bakar, para sahabat, itu cita-cita. Kalau cita-cita yang begitu pasti antum akan cari tahu bagaimana caranya bisa duduk sama mereka. Kan itu? Ya enggak? Bagaimana caranya duduk sama mereka besok di hari kiamat. Saya rasa cukup sampai sini, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat antum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.